Pada kesempatan ini, kita akan membahas game dari babak 8 besar Freestyle Chess Grand Slam Paris 2025. Ini adalah game antara Hikaru Nakamura melawan Arjun Erigaisi. Pada catur freestyle, susunan perwiranya memang unik dan berbeda dengan catur standar. Kita seperti langsung bermain pada babak middle game tanpa pembukaan. Pada game ini, Hikaru Nakamura yang memegang bidak putih memulai dengan C4. Dengan langkah ini, Nakamura mempersiapkan gajah petak terang untuk keluar. Ini bukan pembukaan Inggris. Arjun Erigaisi membalas dengan C5, juga bersiap mengeluarkan gajahnya. Selanjutnya F4, lagi-lagi persiapan mengeluarkan gajah. Karena kuda bisa melompat dengan mudah sedangkan gajah tidak bisa melompat. Arjun membalas dengan D6. Hal ini juga membuka opsi bagi gajahnya untuk keluar. Selanjutnya D3, semakin memberikan pilihan bagi gajah petak gelap. Kemudian kuda ke petak C6, lalu kuda C3, F5. Dengan langkah ini, Arjun Erigaisi memberikan opsi lainnya agar gajah petak terangnya bisa keluar. Selanjutnya Nakamura mengembangkan kuda C2, lalu kuda C7, kemudian menteri F2. Tujuan dari langkah ini adalah rokade. Arjun Erigaisi juga mengeluarkan menteri ke petak F7. Tujuan yang sama untuk rokade. Di posisi ini, Nakamura kemudian rokade mengamankan rajanya. Pada catur freestyle, rokadenya memang unik, berbeda dengan catur standar. Arjun Erigaisi juga rokade pada posisi ini. Selanjutnya, pion E3. Gajah petak terang siap untuk menyerang. Arjun mendorong E6. Selain mengontrol petak D5, juga memberikan opsi bagi gajah petak gelap untuk keluar. Dari posisi ini, Nakamura mendorong D4, mulai membongkar petak center. Dijawab gajah F6, selanjutnya gajah F3, menteri E7, lalu benteng D1. Kemudian Arjun memainkan gajah F7, menghubungkan kedua bentengnya. Dengan demikian, Arjun telah melewati fase pembukaan. Permainan kemudian berlanjut dengan menteri E2. Dijawab D5, tantangan pada pion, tetapi Nakamura memilih menjaga pion dengan B3. Lalu, benteng F ke petak D8. Di posisi ini, Nakamura kemudian mengeluarkan gajahnya ke petak F2. Sekarang, kita telah sampai pada posisi di mana kedua pemain telah mengembangkan seluruh perwiranya. Itu artinya, babak middle game telah dimulai. Dan pada babak middle game, kreativitas dari seorang pemain mulai harus ditunjukkan. Dari posisi ini, Arjun Erigaisi berinisiatif menempatkan kudanya di petak A5. Selanjutnya, kuda ke petak A4. Nakamura menyerang pion. Hal ini justru membuat Arjun menjadi unggul. Pertukaran pion terjadi, pion makan pion. Setelah itu, pion makan pion, pion juga makan pion. Di posisi ini, Arjun Erigaisi memainkan langkah brilian, kuda makan pion. Apabila menteri makan kuda, maka pion B5 akan didorong. Setelah menteri B4, pion makan kuda. Meskipun menteri makan pion, analisa engine menunjukkan bahwa hitam berada pada posisi yang sangat unggul. Tentu saja, Hikaru Nakamura telah memperhitungkan hal itu. Dia tidak mengambil kuda. Di posisi ini, gajah makan pion untuk menyerang benteng. Benteng tentu saja menyerang balik gajah, tetapi kuda C5 menjaga gajah, dan
Arjun membalas dengan kuda D6. Kali ini gajah betul-betul terancam sehingga Nakamura menarik mundur gajah ke petak F3. Arjun kemudian menempatkan kuda D5 menyerang pion, lalu main 3 menjaga pion. Selanjutnya kuda lagi-lagi masuk ke petak C4 menyerang main 3 sehingga main 3 mundur ke petak C1 sambil memberikan penjagaan pada pion. Arjun Erigeisi kemudian menyerang dengan main 3 D6. Hal ini memberikan tekanan pada pion F. Menurut analisa engine, langkah terbaik untuk putih pada posisi ini adalah kuda mundur ke petak A1. Dengan demikian, main 3 akan memberikan tekanan pada kuda di petak C4. Akan tetapi, Hikaru Nakamura pada posisi ini memilih mendorong G3 demi memberikan penjagaan pada pion. Hal ini membuat Arjun Erigeisi semakin unggul. Langkah terbaik bagi Arjun adalah menempatkan kudanya di petak C3 untuk menyerang benteng dan juga pion. Akan tetapi, Arjun Erigeisi rupanya gagal menemukan langkah terbaik. Di posisi ini, dia melewatkan langkah kemenangan karena memainkan benteng D ke petak C8. Sekarang kita bisa melihat evolution bar di mana putih kembali unggul. Arjun kehilangan keunggulannya yang sangat besar tadinya. Nakamura kemudian memainkan langkah terbaik, kuda mundur E1, memberikan tekanan pada kuda hitam sehingga kuda ke petak B2 menyerang benteng. Namun benteng menyerang kuda. Di posisi ini Arjun memilih main 3 B6 untuk menjaga kuda, tetapi kemudian benteng ke petak C2. Arjun Erigeisi pada posisi ini menarik mundur main 3-nya ke petak D8. Dengan sengaja Arjun membiarkan Nakamura untuk mengambil kuda. Apabila benteng makan kuda, maka benteng makan benteng. Setelah main 3 makan benteng, ada langkah kombinasi benteng makan kuda. Pion tidak bisa makan benteng karena main 3 akan hilang. Posisi ini adalah seimbang. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Nakamura tidak mengambil kuda. Tentu saja dia tidak sekonyol itu. Nakamura memilih memainkan main 3 ke petak B2, salah satu dari 3 langkah terbaik. Menjawab hal ini, Arjun memilih main 3 ke petak E8, lalu main 3 E2, selanjutnya kuda lari. Hal ini sekaligus menantang pertukaran kuda. Kemudian, Nakamura menempatkan kuda E di petak D3, sebuah kuda yang sangat cantik. Arjun membalas dengan kuda A ke petak C3 kembali menyerang main 3, tetapi main 3 kembali menekan kuda. Dan kali ini kuda harus lari, karena jika tidak maka benteng akan memakannya. Langkah terbaik adalah kuda lari ke petak E4. Namun Arjun Erigeisi memilih kuda B5. Ini langsung dibalas dengan benteng E1, memberikan shadowing pada main 3 hitam. Arjun Erigeisi kemudian menarik mundur kuda B ke petak C7, lalu kuda masuk ke petak E5. Gajah terancam. Arjun memutuskan untuk mengambil kuda. Setelah itu, Hikaru Nakamura mengambil gajah dengan pion D. Lajur D sekarang menjadi terbuka. Permainan kemudian berlanjut. Arjun memainkan benteng D8 shadowing pada main 3. Oleh karena itu main 3 mundur C1 memberikan tekanan pada kuda hitam. Dijawab dengan gajah H5 tantangan pertukaran, tetapi Nakamura memilih menarik mundur gajahnya untuk menjaga pertahanan. Setelah itu H6, lalu gajah mundur F1, raja H7, lalu
kuda mundur B3. Kuda hitam terancam, begitupun dengan pion. Arjun Erigeshi memilih untuk menjaga kudanya dengan benteng. Setelah itu, Nakamura berhasil unggul 1 pion. Arjun menyerang gajah. Tentu saja, gajah kembali mundur. Sampai di posisi ini, Nakamura unggul 1 pion bebas. Di posisi ini, Arjun membuat kesalahan. Dia memilih kuda ke petak A6. Lalu, Nakamura mendorong A3. Selanjutnya pertukaran benteng terjadi. Lalu mentri makan benteng. Kemudian, benteng serang mentri. Tetapi, mentri menghindar. Langkah ini, selain menghindarkan mentri, juga memberikan ancaman pada kuda hitam. Oleh karena itu, Arjun Erigeshi memilih mentri A4, menjaga kuda sekaligus menekan pion dan kuda putih. Hikaru Nakamura di posisi ini punya balasan yang sangat bagus. Kuda ke petak D4, mengancam pion. Arjun Erigeshi kemudian menarik mundur gajahnya untuk menjaga pion. Namun Nakamura pada posisi ini memainkan langkah brilian. Kuda makan pion. Pion makan kuda, tetapi pion didorong. Gajah terancam, begitupun dengan kuda. Setelah gajah makan pion, maka benteng makan gajah. Nakamura masih tetap mempertahankan keunggulan 1 pion. Dan sekarang kuda hitam keduanya terancam. Oleh karena itu, kuda A mundur ke petak C7. Sepertinya Arjun Erigeshi masih bisa bertahan. Pada langkah ke-47, Nakamura memainkan benteng E5. Pion dan kuda terancam. Oleh karena itu, kuda mundur ke petak F6, membiarkan Nakamura untuk mengambil pion. Di posisi ini, benteng makan pion sesungguhnya merupakan langkah terbaik. Namun, Nakamura memilih gajah ke petak H3. Tentu saja Arjun tidak ingin kehilangan pionnya secara sia-sia. Dari posisi ini, Arjun memilih kuda ke petak G4, ancaman balik pada benteng, dan juga menekan gajah. Nakamura rupanya memilih memainkan langkah gila pada posisi ini. Dia tidak menyelamatkan benteng, dia juga tidak makan kuda ataupun makan pion. Nakamura memilih mentri ke petak D3. Arjun mengambil benteng. Selanjutnya, mentri makan pion. Raja terkena skak, oleh karena itu kuda mundur. Kemudian, benteng hitam pun jatuh. Sampai di posisi ini, Nakamura berhasil unggul 2 pion. Kuda kemudian lari ke petak D5, lalu mentri mundur menjaga pion. Kuda G ke petak E7, lalu gajah F1, kuda F6, dan mentri B1, skak. Raja H8, lalu Nakamura mengadu mentri. Dengan keunggulan 2 pion dan punya sepasang gajah, tentu saja sangat menguntungkan bagi Nakamura apabila mentri hilang dari atas papan. Arjun Erigeshi tentu saja tidak boleh membiarkan terjadi pertukaran mentri. Olehnya itu mentri mundur ke petak D7, namun A4, pion bebas mulai didorong. Kuda F5, mentri B8 skak, raja lari, dan mentri B5. Lagi-lagi tantangan pertukaran mentri, dan Arjun menghindar karena sekali lagi pertukaran mentri pada posisi ini tidak akan menguntungkan untuk hitam. Merespon hal ini, gajah ke petak C4 dimainkan Nakamura. Ini membuat mentri lari. Setelah itu, gajah menekan kuda. Lalu pion G6 dan mentri kembali diadu. Mentri D7, tetapi setelah mentri A7, Arjun Erigeshi menyerah karena sekarang mentri harus ditukar. Bagaimanapun juga, dengan keunggulan 2 pion, Hikaru Nakamura tidak akan bisa untuk dihentikan.